نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Sadaqallahu al-azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat maghrib yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita mungkin malam hari ini merupakan malam terakhir Selasa kita ada dalam bulan Sya'ban, karena Selasa depan malamnya sudah kita siap-siap untuk ada di dalam bulan Ramadan. Dan sudah barang tentu momen pada malam hari ini saya selalu mengajak kepada panjenengan semuanya untuk selalu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang kita jalani ini mari kita bersandar kepada Allah. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Ta'ala, bukan kehidupan yang fana ini. Kehidupan yang fana ini pasti akan kita tinggalkan, cepat ataupun lambat. Yang menjadikan pemikiran bagi kita adalah apa yang menjadikan bekal kita nanti di yaumil akhir nantinya. Yaumil akhir itu akan kita dapati tatkala kita telah berpisah dengan kehidupan dunia ini, dan kita akan menunggunya di alam kubur yang mungkin kita kenal juga di alam barzakh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena momen ini adalah momen yang sangat penting. Mungkin pada malam hari ini saya akan tarhib Ramadan, yaitu kita akan materinya menyambut bulan Ramadan. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa Ramadan itu merupakan kewajiban yang fardhu ain bagi siapapun orang muslim, kecuali yang
juga dinaskan di dalam Al-Quran yang dia boleh meninggalkannya. Tetapi pada malam hari ini saya tidak bisa menjelaskan jelentren banyak. Mungkin suatu yang sangat penting yang bagi kita untuk kita perjalanan di dalam bulan Ramadan ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan itu merupakan syahrul mubarak. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah itu menyatakan, qala Rasulullah SAW, atakum Ramadan syahrul mubarakun. Jadi istilah ini istilah langsung dari Rasulullah SAW. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Jadi di dalam Ramadan syahrul mubarak itu, yaitu bulan yang penuh berkah itu, Allah telah mewajibkan azza wa jalla alaikum atas kalian semuanya siyamahu, yaitu berpuasa di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini lafaz yang merupakan perintah yang ada di dalam Al-Quran, hadisnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran mungkin kita juga sering sudah mendengar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu merupakan dalil yang mewajibkan orang-orang yang muslim untuk tatkala datangnya Ramadan maka dia wajib untuk berpuasa. Jadi wajib Bapak Ibu. Jadi hukum asalnya wajib. Ya. Bisa itu meninggalkan, itu pun meninggalkan pun itu juga ada tata caranya. Baik itu orang yang sakit, baik itu orang yang sepuh, baik itu perempuan yang itu datang haid ataupun melahirkan, semuanya ada tata caranya. Ya, jadi tidak maunya sendiri tidak, ya. Ada tata caranya. Dan kita dalam persoalan ubudiyah ini, maka kita wajib hukumnya mengikuti tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Saya tadi juga menyampaikan, ya, ayat yang selanjutnya kaitannya dengan ayyamam ma'dudat. Jadi Ramadan itu telah ditentukan oleh Allah kapan itu akan muncul, berapa nanti hari kita ini akan menjalankan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menurut golongan, bukan menurut kita, bukan menurut katakan sekelompok orang atau maunya sendiri orang, tidak, tetapi ayyamam ma'dudat, dari jumlahnya pun itu juga sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya bagi kita kalau kita menjalankan Ramadan, selain itu merupakan salah satu dari rukun yang mesti kita harus jalani di dalam keislaman kita. Ingat-ingat Bapak Ibu. Jadi hati-hati kita ini ya. Kalau mungkin ada tetangga yang tidak puasa, ingatkan. Ya. Jadi panjenengan wajib mengingatkan. Ingatkan apa? Kang, iki poso Kang. Urip kur sedih delo. Awakmu ngaku Islam, lek ra poso iso batal Islam me. Apa goro-goro gak poso itu kemudian iso batal Islam? Kalau dia tidak mau menjalankannya dengan sengaja maka batal. Karena rukun Islam. Jadi kalau rukun itu Bapak Ibu itu apabila selama dia itu tidak menjalankan dengan sengaja dan dia memang tidak mau berpuasa, maka batal keislaman. Karena itu rukun. Ya.
Orang lakoni saja kalau itu sakit, itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara dia itu menyelesaikan atau memecahkan problematika tatkala dia tidak bisa menjalankan tadi. Ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang yang sudah sepuh, orang yang dia itu sakit, orang-orang perempuan baik itu nifas ataupun haid, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa untuk memulai di dalam Ramadan, ya, itu pun juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah itu ke Mekah. Nah, ke Mekah pada saat itu sudah siang. Ya, sudah siang. Tatkala itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanyakan, apakah di antara kalian telah melihat bulan? Ya. Maka datanglah seorang badui itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kemarin melihat bulan. Artinya melihat bulan itu begini Bapak Ibu, bukan kemudian melihat bulan kemudian itu ini enggak ya. Jadi maksudnya di dalam hadis itu adalah masuknya bulan baru. Ya. Sehingga di dalam para ulama itu memang ada yang ru'yah bin nadhar itu dengan mata telanjang, ada yang itu bil hisab. Dan perlu panjenengan ketahui semuanya ini benar, ya. Karena semuanya ingin mengetahui esensi keberadaan mulainya puasa. Bukan Rasulullah itu langsung monggo silakan. Tapi persoalannya kalau panjenengan ingin meru'yah di Indonesia, panjenengan harus tahu di mana Indonesia itu letaknya ya. Jadi antara lintang dan bujur itu ibaratnya wong ngadeg itu miring ya teman. Ya, bukan jejek ini enggak miring, ya miring. Jadi kalau ingin tahu betul, wajar kalau kemudian di Indonesia itu melihatnya, ulama Indonesia mengatakan harus 3 derajat. Sebenarnya tidak ada ketentuan itu 3 derajat. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini itu menyebutkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jikalau kalian melihat bulan, maka berpuasalah kalian. Dan jika kalian kemudian melihat bulan, maka berbukalah kalian. Nah, para jumhur ulama sepakat bahwa apabila di antara kaum muslimin ini sudah mempersaksikan adanya bulan baru, maka kaum muslimin yang lainnya mengikuti. Ya, ini dalilnya begitu. Ya, saya tidak istilahnya membahas kaitannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, tapi saya berbicara tentang dalil nas hadis dan Al-Qur'an. Ya, karena memang perlu ada penjelasan yang detail kaitannya dengan perbedaan-perbedaan itu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, karena apa? Karena orang berpuasa itu rukunnya dia harus mengetahui kapan awal Ramadan. Jadi wajib hukumnya mengetahui awal Ramadan. Enggak boleh panjenengan mungkin ditanya, "Lho Kang, kowe kok wis poso?" "Iya." "Poso apa iku? Saban." "Enggak. Poso Ramadan." "Lho, kok Ramadan?" Sing penting kan niate. Aku niat poso Ramadan, sing ngerti Gusti Allah. Iku antara saya dengan
Gusti Allah. Pripun lek ngeten iki? Rusak. Kenapa? Karena yang namanya ubudiyah ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang kemudian mereka itu tidak puasa di dalam bulan Ramadan, maka walaupun dia sudah memulai sekian waktu, maka dia pun mengatakan ini bulan Ramadan, tetapi faktanya belum masuk di dalam bulan Ramadan, maka dia tidak benar, artinya menselisihi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi kapannya ini? Karena ini merupakan rukun memulai puasa. Seperti panjenengan, ya, panjenengan mau sholat, ya, jangan sampai itu jam 10 sholat ditekoni. Kowe iki sholat apa? Sholat duhur. Duh, kok duhur? Sing penting niate aku ibadah duhur. Kowe iki ngurusinya apa? Ini hubungannya saya dengan Allah. Nah, ini juga rusak. Inilah pentingnya bagi orang beriman itu perlu ilmu. Ya. Kalau iman tanpa ilmu akan apa? Sesat dia. Kalau ilmu kemudian tanpa iman maka rusak. Jadi kalau orang itu ilmunya tinggi tapi nggak punya iman, rusak itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang beriman tapi nggak dua ilmu, pada akhirnya apa? Sesat. Apa-apa kemudian apa disembah. Yang penting saya itu tamaduk ini ada begini ini. Kiranya ada sesuatu, dia pun kemudian apa? Tunduk dan patuh. Dia sembah. Ya, sesuatu yang dianggap agung dia sembah. Akan begitu. Nah, subhanallah, kita ini dituntun dari persoalan ubudiyah sampai kemudian belakangnya untuk pondasinya tauhid itu, kita itu dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Ya. Dan kita wajib mengikuti manhaj ini. Kita wajib untuk mengikuti tata cara ini. Ya. Jangan sampai seperti orang yang rusak tadi. Yang penting kan niate. Nah, mari kemudian kita tengok kalau ada bahasa orang yang semelinger seperti itu. Kenapa? Yang namanya ibadah itu adalah bentuk ketundukan. Dari kata-kata abada ya'budu ibadatan, maka itu apa? Itu bentuk apa? Ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini sehingga kalau orang mengatakan saya ibadah, maka mesti harus ono tuntu. Nah, nih harus ada petunjuknya. Kenapa Pak Ghazali? Karena setiap apapun, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, di dalam Islam itu ono tata carane. Kalau bahasane fikih itu ono kaifiyahe. Ya, ono apa? Aturane, ono tata carane. Contohnya apa? Salat. Ya, salat. Ya. Dari yang wajib sampai yang sunnah itu pun ada tata caranya, ada. Dan kita akan dibelajarkan nanti di dalam Syahrul Mubarak. Betul ini. Jadi di dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu, itu banyak pelajaran yang mesti kita harus bisa kita ambil. Tidak hanya sekedar kita ini menahan lapar dan dahaga, tidak. Tetapi apa? Banyak aktivitas-aktivitas yang menunjukkan ternyata apa? Kalau kita ini menghamba kepada Allah itu, kita ini seperti Ramadan. Jadi ono obo-obone, lek ora entuk mangan kita ora mangan, kan itu ya. Dan selalu tatkala kalau kemudian misal kemudian di ginian ini monggo di unjuk pas siang maksudnya langsung connect
wong poso kok kon ngombe. Dipaksa, monggo, wis pokoke minum lah. Ya, sampai ngomong gendeng kowe iki apa wong poso kok kon minum. Nah, begitu. Kenapa? Karena ada korelasi, ada hubungan dengan al-khaliqnya. Ya, ini apa itu? Pertanyaannya, apakah hanya pada waktu puasa saja kita ini selalu terkait dengan Allah? Tidak. Setiap apa yang kita jalani ini juga harus terkait dengan Allah. Maknanya ada istilahnya silah billah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini, Bapak Ibu, kita ini baik lisan kita, baik perilaku kita ini terjaga. Ya, dan sudah barang tentu yang demikian ini perlu ilmu memang ya. Sehingga alhamdulillah panjenengan ini istiqomah untuk ada dalam majelis-majelis ilmu semacam ini sebenarnya gunanya untuk diri panjenengan piyambak. Ya, bukan untuk orang yang di sini enggak. Saya hanya kewajiban menyampaikan sesuatu yang saya miliki. Ya. Sehingga apa? Sehingga panjenengan kita semuanya ini bersama-sama untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa itu? Oh, begitu ya. Selanjutnya ini ya. Jadi ada tata caranya di dalam bulan Ramadan, ada kapan itu memulainya di dalam bulan ya, itu juga ada ketentuannya. Terus kapan memulainya dari kita puasa setiap harinya, itu juga ada tata caranya. Oh, jelimet betul ya. Iya, tetapi itu kalau kita ini jalani biasa. Apa mboten? Apa paling hanya satu hari ya. Satu hari luwe gitu ya. Kerasa pertama. Ya, tapi besoknya ya luwe tapi dia biasa. Sampai seandainya itu Ramadan itu terus begitu ya. Itu wis gak kroso. Kita ini enggak makan setiap hari, makannya hanya pada waktu sahur ya, kemudian buka maghrib itu kemudian apa? Itu bisa. Hanya saja kita ini kan sekarang ini terpola makan harus 3 kali, kan gitu ya. Pagi, siang, sore, kan gitu ya. Luwe-luwe kemudian lek gurung mangan sego, gurung mangan. Nah, ini apa? Ini juga karena uruf yang ada. Coba kalau kemudian itu dirubah, bisa. Ini Bapak Ibu. Hanya saja apakah itu merupakan ibadah? Enggak, kalau kaitannya dengan mangan telung kali enggak. Kenapa? Karena itu mubah. Jenengan enggak mangan yo gak apa-apa. Oh enggak luwe. Ya. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Jadi memulainya kapan? Itu juga sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan pelaksanaannya pada hari puasa itu pun dimulai dari sejak kapan dan selesai dari sejak kapan itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi mulainya kita puasa itu menggunakan bulan, artinya penanggalan Hijri ya. Hanya saja pelaksanaan di dalam kita puasa mengikuti peredaran matahari dalam satu waktu. Mungkin kalau hitungannya satu hari hanya 12 jam di negeri ini. Apakah ada yang lebih? Ada. Ya, ada. Tapi saya enggak membahas. Gimana Pak Ghazali kalau itu dikutub? Ya, nanti panjang nanti ya. Enggak rampung nanti tarikh Ramadannya ya. Nah, nanti mungkin di sela-sela materi nggih Pak Munir nggih.
Nah, itu gimana ya? Itu karena apa? Itulah merupakan fikih muqaranah itu, atau fikih madzhab, atau fikih puasa ya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi kapan itu memulai? Yaitu dengan adanya terbit fajar. Nah, terbit fajar itu kapan? Yaitu keluarnya matahari dari ufuk nol. Ya, dari ufuk nol. Jadi bumi ini bundar, kemudian ya, ini mau keluar, ya. Mau keluar itu ada sinar. Ya, bukan pas titik nol kemudian itu kali itu terbit ya. Pas pada waktu apa? Mau keluar pada titik nol itu sudah ada apa? Cahaya. Nah, itulah yang dikatakan fajar shadiq. Ya, ditandai dengan apa? Adzan subuh. Ya, hanya saja adzan subuh Indonesia itu terlalu pagi ya. Nah, itu bahasan sendiri lagi. Ya, tapi alhamdulillah kalau di Perserikatan Muhammadiyah sudah semuanya sepakat 8 menit mundur dari adzan yang biasa itu. Kemudian masjid-masjid mensiasati paling enggak 25 menit menunggu di antara qomat ya. Jadi 30 menit itu, tapi itu pun masih peteng ya. Kalau daerah Saudi, Malaysia, saya juga heran itu ya. Saya itu pernah di Malaysia itu dengan Saudi itu sama. Jadi terbit fajar itu subuh itu jam 5 sekian mau jam 6. Jam 5 kurang seperempat itu adzan subuh. Ya. Dan setelah jam 6 itu kemudian apa? Ya sudah kelihatan. Ya. Orang berjalan itu sudah kelihatan. Kalau di sini itu masih delik saja sudah enggak kelihatan ya. Tapi itu sudah enggak kelihatan. Nah, itu sebuah fenomena dan memang ini merupakan sebuah permasalahan. Saya lanjutkan ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lah masa-masa di dalam terbit fajar yang ditandai dengan adzan subuh. Nah, adzan subuh itu apakah masih boleh menyelesaikan sahur? Bapak ibu-ibu ya, perlu kita ketahui bersama status sahur itu adalah sunnah. Dan di situ ada kesunahan yang bertingkat, artinya bertumpuk-tumpuk. Ya, di mana itu sahurnya sendiri itu sunnah, mengakhirkan sahur adalah sunnah pula. Tapi jangan kebablasan. Ya, katanya hadisnya Rasulullah, kalau di atas piringnya itu masih diteruskan saja, gitu ya. Adzannya sudah selesai, diterus nih, ya. Berarti apa? Sarapan. Ya, nggak boleh ini ya. Jadi diperkirakan, artinya pada waktu selesai adzan itu mulut kita sudah bersih. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kalau mulut kita tidak bersih, ada sisa minuman ataupun itu sisa makanan, dan setelah selesai adzan subuh itu kemudian itu dengan sengaja ditelan, batal. Oleh karena itu berkumur ya, berkumur. Jangan malah kemudian ini dianggap nggak ngerti nggak boleh ya. Karena lebih puasa itu adalah untuk Allah Ta'ala. Nah, dari situlah kita diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Menahan diri ya dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menghanguskan pahala puasa. Apa yang itu membatalkan puasa? Banyak ya. Jadi kalau kita ini harus menahan diri dari apa? Minum. Kemudian juga lagi makan. Ya, kalau bagi suami istri nggak boleh berhubungan di siang hari, ya. Dan ada yang kemudian mungkin
merokok, ya, itu nggak boleh. Ya, lu kan nggak ditelan, kan hanya di mulut, nggak boleh. Ya, pakai vape juga nggak boleh. Ya, ini lu kan nggak ditelan, yang penting kan nggak dimakan, ya enggak. Jadi itu sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menghanguskan pahala puasa. Yang menghanguskan pahala puasa itu apa? Gawe ning ngrasani, ya. Kemudian lagi dia itu apa? Ghibah, kemudian lagi mencerca, ya, ngelok-lok nih, ya. Dan itu kemudian apa? Istilahnya marah-marah nggak ono ujungnya, itu akan apa? Akan menghapus pahala puasa. Berbohong, ya, berarti harus menahan diri, iya. Menipu, ya, banyak hal Bapak Ibu, ya. Terus gimana? Inilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semuanya ini supaya berjalan sesuai dengan apa maunya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini mengikuti aturannya Allah, itu akan baik kabeh Bapak Ibu. Ya, hati pun renah, sabar, ya. Dan kita akan peka terhadap kebaikan dan peka terhadap keburukan. Ya. Jadi gimana Pak Ghazali bisa kemudian peka? Memang kita harus selalu banyak melakukan kebaikan. Nanti akan peka. Lebih-lebih kebaikan tadi itu secara rutin panjenengan semuanya mengerjakan. Dan di dalam diri panjenengan sudah ada azam yang kuat untuk selalu istiqomah di situ. Nah, itulah nanti akan peka dengan kebaikan. Demikian pula kaitannya dengan kejelekan itu juga begitu. Panjenengan tidak akan mungkin akan peka dengan kejelekan apabila kalau panjenengan ini ono kemungkaran jenengan diam. Wes jelas-jelas kemudian di depannya ini perlu diowahi, gak diowahi, itu nantinya tidak akan peka. Ya, sampai-sampai semisal kenapa di dalam hadisnya Rasulullah itu, ya, ada duri yang ada di jalan, maka kalau orang yang peka itu akan kemudian apa selalu, oh ini membahayakan ini, dia akan ambil itu, bukan malah ditambahi lagi, ben mulai tekore ben kenangan duri, ben rasanya, ya, nggak boleh, ya, peka. Tidak hanya persoalan-persoalan yang itu menyangkut masalah duri saja, tetapi apa segala sesuatu yang itu notabene-nya bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya apa ya di puasa tadi? Seperti contohnya, apakah orang yang tidak berpuasa itu mungkar? Mungkar. Kenapa kok mungkar? Karena dia ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam suasana bulan Ramadan itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kita ini dituntut untuk apa seperti itu. Lek ono wong kok gak poso, lho sampean kok gak poso. Ya, harus dilokne ngono, ya. Bukan ngolok-ngolokkan kok ndak ngono. Lek ngolokne ngono apa pahalanya enggak terhapus. Enggak, mengingatkan ini. Ya, mengingatkan kepada mereka. Ya, supaya kemudian apa? Wong jenenge wong muslim itu kudu puasa. Ya, kalau enggak puasa berarti dudu muslim. Nah, harus berani ngomong begitu. Oh iya. Ya. Kalau persoalan kemudian diterima ataupun tidak itu urusan sing ngrungokne. Tetapi apa kewajibannya panjenengan kudu alo-alo. Inilah pentingnya bagi kita di dalam bulan puasa itu juga seperti itu, sehingga apa? Menimbulkan kepekaan terhadap sesuatu yang notabene itu melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini dididik ke situ. Contohnya anak kita, ya, mungkin si cilik. Loh, Le, kamu kok sudah buka? Ya, gitu ya. Kan anak kecil, oh kali gak apa-apa, besok sampai dur ya. Nah,
Ternyata anak yang bledis ya, melayu kemudian ke dapur ya. Nah itu kemudian ngombe. Lo kowe gak poso lagi ya. Nah, itu pun kemudian kita harus peka. Caranya gimana? Jangan sampai meletakkan sesuatu anak bisa mengambil. Nanti kalau itu dia dia itu haus, kita kan puasa. Caranya gimana? Diselimur kan itu kan ya. Nah, ini untuk membelajarkan. Dan fenomena yang semacam ini sesuatu yang biasa bagi orang-orang mukmin, Bapak Ibu. Jadi di dalam bulan Ramadan selama seharian dari pagi sampai siang itu, maka tuntunan-tuntunan ajaran Islam semuanya kita ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah ya, kita ini kenapa ya, ini rahasia puasa. Kenapa kalau kemudian kita ini ingin berbuat yang neko-neko itu haras-harasan kan itu ya. Kenapa? Itulah keberkahan di dalam bulan Ramadan. Tatkala kalau kemudian kita ini menjalankan kebaikan, maka amal perbuatan yang kita jalani itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Begitu ya, iya. Lebih-lebih kalau panjenengan deres Quran. Ayo kita berazam sampai sekarang ya. Panjenengan ya, kita sami coba kemudian sekarang saya di dalam bulan Ramadan ini kudu iso ngatamne Al-Qur'an. Nah, kalau cacahe piro, khatam piro itu urusane jenengan ya. Nah, gimana kalau saya buka buku belajar Al-Qur'an ditarget? Saya dalam bulan Ramadan ini kudu iso kemudian membaca Al-Qur'an baik. Yang golek apa? Nyari guru, golek ilmu ya. Dituntut kita itu untuk kemudian apa? Untuk mencari ilmu. Sehingga ada target setelah Ramadan, ayah wis ya, maca Qur'ane lancar. Tapi jangan sampai wis lancar maca Qur'ane, mari ngono ora tau maca. Jangan, dibaca terus ya. Terus gimana untuk itu dijadwal? Oh, kalau setiap pagi saya ini harus baca Al-Qur'an. Enggak akan memegang apa-apa kecuali baca Al-Qur'an. Berarti apa? Memaksakan diri. Iya, harus dipaksakan diri kita ini ada dalam kebaikan Bapak Ibu. Ya. Saya lanjutkan. Ternyata ini berulang setiap harinya dengan ketaatan bentuk-bentuk yang sangat berbeda di dalam setiap harinya. Tapi subhanallah, kita ini selalu diingat kepada Allah, ada aturan-aturan Allah, ada sesuatu yang nanti kalau kita ini kerjakan akan bisa membiaskan terhadap pahala puasa, ya kan? Kalaupun kemudian itu berkenaan dengan makanan, maka kita pun kemudian akan ingat ya bukan poso. Nah, artinya apa? Artinya suasana pun bapak-bapak, ibu-ibu itu nampak di dalam bulan Ramadan itu terkondisikan. Nah, gitu ya. Terkondisikan dia. Nyapo. Dan itu berbeda dari bulan dan hari-hari yang lain. Ya kan? Sore hari sebelum maghrib rumahnya Allah semakin rame. Ya, nyapa? Buka bersama, takjil. Panjenengan ingin tahu bagaimana kemurahan hatinya orang-orang yang ada di Makkah dan Madinah, Bapak Ibu-ibu ya. Mungkin kebalikan Indonesia. Ya, Saudi itu terutama di Masjidil Haram. Nah, itu biasanya kalau Kamis, kalau mungkin Senin itu mereka berlomba-lomba menggelar plastik. Gelar plastik, iya. Untuk apa plastik? Untuk tempat makanan. Sopo sing mangan? Nah, ini uniknya. Mereka mencari digeret wong duduk, suruh makan itu, tapi nanti kalau sudah maghrib.
Ya. Saya juga pernah pada waktu itu ini dan suasananya kok juga regeng ya gitu. Subhanallah, itu kemudian apa? Saya dipanggil itu, disuruh duduk sini ya, di sini. Jadi dijajar gitu. Dan uniknya lagi ya Pak Ibu, ya. Kalau di Madinah itu sudah dibeber ya plastiknya. Ada orang datang beber lagi di dekatnya. Mungkin jaraknya katakanlah mengambil setengah meter, itu sudah titik waran. Lu ini wilayah saya untuk kebaikan kok kamu ambil ini. Jadi gegerannya apa? Karena ingin kebaikan. Kalau di sini gegerannya apa? Ingin rusak. Nah, kan terbalik ya. Ingin rusak. Ya, di Indonesia ini gegerannya orang bisa menguasai atau pengen memang merusak. Kalau di sana enggak. Ya, artinya apa? Ibro di dalam berpuasa itu sangat banyak. Ya. Lah, jiwa-jiwa seorang yang beriman itu sesungguhnya ya sebagaimana perilaku di dalam puasa tadi. Subhanallah. Ya. Inilah yang kemudian kalau pada waktu akhir itu kan bahasanya nasihat begini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan itu masih nular sampai kita di bulan-bulan yang lain. Harapannya kan gitu loh. Karena la'alakum tattaqun, karena di situ lafadznya la'alakum tattaqun, ternyata tidak semuanya orang yang berpuasa berhasil nyapa setelah puasa selesailah sudah semuanya. Kayak gitu. Persoalan sunnah pada waktu sahur ya, sampai direwangi ono sing munyer tung tong nggih buka kok sahur itu persoalan sunnah ya. Nah, ini semestinya lebih-lebih makan kan gitu ya atau minum. Nah, persoalan kaitannya dengan yang namanya qiyamul lail, inilah yang semestinya harus dimunculkan. Ya. Ini Bapak Ibu Bu. Oleh karena itu bagaimana? Inilah tatkala kalau kemudian kita memahami itu nanti banyak pelajaran yang mana apa yang kita jalani tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutupnya, di dalam keseharian itu Allah pun kemudian menunjukkan kekuasaannya dengan aturannya bahwa menyelesaikan puasa ada buka dibatasi ataupun ditunjukkan dengan adzan maghrib. Maka bergembiralah kita semuanya ya. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu monggo ya. Apa yang saya sampaikan itu insya Allah menjadikan lingkungan Ramadan, mari kita berazam untuk bisa membentuk jiwa kepribadian kita, ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan sudah tentu karena kita masih di dalam bulan Syaban ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Monggo. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah keberkahan kami di dalam bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kami semuanya ya Allah disampaikan, dipertemukan dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah dengan sempurnanya Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.